Conspirative. Halo teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan namaku Maya sebagai host pada segmen Bincang Santai. Untuk itu kita kedatangan tamu yang spesial pada hari ini, yaitu Kak Josephine. Halo. Jadi Kak Josephine ini adalah alumni SMA 1 Sleman pada tahun 2019 dan alumni DA 2017 dan 2018. Kabarnya baik Kak? Baik dong, tentunya luar biasa bisa hadir di sini mendampingi adik-adik semua berkegiatan. Untuk memperkenalkan diri untuk teman-teman biar tahu dan kenal sama Kak Josephine. Oke, halo adik-adik semua, kakak-kakak ya manggilnya tetepan ya kalau di Pramuka. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan saya Josephine Danielaiki. Saat ini saya menjadi mahasiswa karena sudah lulus ya dari SMA tahun 2019. Jadi mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi kimia. Barangkali ada adik-adik yang mau kuliah kimia besok bisa nih calling lebih lanjut ke saya. Dulu saya juga DA tentunya tahun 2017-2018. Saat DA dulu saya menjadi kerani atau bahasa umumnya itu sekretaris begitu. Untuk lagi masa-masa pandemi kayak gini kesibukannya apa selain kuliah gitu? Selama pandemi banyak ya tentunya kegiatan selain kuliah karena kebetulan saya aktif di beberapa organisasi, ada di Ikatan Duta Museum, kemudian saya juga aktif di berbagai kegiatan seni di Kabupaten Sleman maupun di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi banyak seminar-seminar, kemudian ada acara sarasehan, kemudian ada pelatihan, workshop dan lain-lain seperti itu. Kemarin kan aku sempat kepoin Instagramnya Kak Josephine, lihat di salah satu postingannya itu isinya tentang ada jadi duta museum DIY 2020 ya? Iya betul. Nah itu bagaimana perjuangannya biar bisa dapat duta museum tersebut? Cara-caranya. Oke, nah jadi mungkin ngiranya duta museum itu kayak duta yang ada di museum gitu, tapi bukan itu ya adik-adik semua kakak-kakak. Duta museum itu adalah menjadi ambasador atau orang yang mempromosikan koleksi-koleksi museum. Nah, koleksi museum itu ada beragam banyak banget. Itu adalah jadi tugas seorang duta museum. Nah, caranya untuk jadi duta museum tentunya kita harus yang pertama berani mendaftar. Oh iya. Ya, kalau nggak daftar nggak bisa jadi duta ya. museum. Berani daftar, kemudian juga harus membekali diri dengan pengetahuan tentang sejarah dan budaya. Nah, pengetahuan itu bisa kakak-kakak dapat juga dari kegiatan pramuka. Karena dulu saya juga karena ikut pramuka, jadi ada insight atau pandangan yang masuk ke saya untuk berkegiatan ke depannya. Nah, kebetulan setelah lulus SMA ada minat untuk menjadi duta museum. Nah, itu juga berkat ilmu-ilmu yang didapat dari kegiatan pramuka seperti itu. Kemarin waktu SMA gitu pernah ikut Saka juga? Ketika SMA saya juga aktif di Saka tentunya. Nama Saka saya itu Saka Kencana ya. Jadi di bawah Dinas P3A P2KB. Kepanjangannya itu panjang. Nanti teman-teman harus cari ini. P3A P2KB itu apa? Intinya adalah di bawah BKKBN kalau di provinsi, jadi tentang keluarga berencana. Jadi kita menangani kegiatan sosial untuk anak-anak yang yatim, kemudian untuk disabilitas, terus untuk perempuan seperti itu. Kemarin aku juga sempat lihat-lihat di Instagramnya juga itu Stalking ya. Tapi belum follow. Nanti follow ya. Siap, mantap. Enggak tak follow back tapi. Enggak apa sih. Oke. Kemarin aku lihat jadi atlet juga kalau nggak salah. Cabur apa kalau boleh tahu? Oke, jadi sebenarnya saya tuh menjadi atlet sejak tahun 2013. Jadi ketika saya masih sekolah dasar, itu sudah menjadi atlet. Kelas berapa itu? Kalau itu aku kelas 3. Aku kelas berapa ya? Kelas 5, kelas 6 deh kayaknya. Itu jadi atlet di Kabupaten Sleman. Terus kebetulan bisa lanjut sampai nasional dan beberapa kejuaraan terbuka internasional juga. Untuk cabangnya saya pindah-pindah ya. Mulai dari atletik itu ada 34 nomor lomba. Banyak banget. Ya, tapi saya fokusnya ke jarak menengah dan jarak jauh. Jadi kayak lari jarak 5.000 meter, 10.000 meter, maraton gitu.
Bukan maraton. Kalau maraton 42 km sama 21 km. Banyak banget. Iya, ada banyak Jauh. cabangnya. Saya ikut yang jarak jauh sama jalan cepat. Nah, itu. Mungkin ada kakak-kakak yang minat jalan cepat juga boleh. Katanya ganti-ganti, apalagi cabur Dulu pernah karate juga. karate. Terus pernah di drum band juga pernah. Jadi saya pernah itu tahun 2017, nama saya itu terdaftar di 3 cabang yang berbeda. Ikut kayak Porda gitu. Iya, itu Porda dari 3 cabang yang berbeda. Terus hampir terdiskualifikasi nama saya. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk fokus ke salah satu bidang aja dan saya ambil yang individual supaya tidak merugikan tim gitu. Iya. Terus akhirnya fokus. Karatenya itu apa? Masih desa bu apa gitu? Wah, kalau itu saya harus merahasiakan ya. Nanti ada senpai atau ada yang melihat kan malu saya. Dulu kalau karate saya itu lebih ke komite ya. Oh, pasangan. Yang komite itu yang seni. Bukan, kalau itu kata. Oh, yang itu yang komite itu yang bertarung ya, teman-teman. Nah, itu. Tapi juga sempat kata juga. Terus baru pindah ke marching atau drum band, itu juga ada pordanya. Terus saya baru pindah lagi ke atletik gitu. Kalau yang sekarang masih? Sekarang saya masih atletik, cuman karena tidak ada kejuaraan. Oh iya, lagi pandemi juga. Iya, lagi pandemi. Sebenarnya sudah ada beberapa kejuaraan, tapi kebetulan kemarin malah didawuhi jadi dewan juri. Oh. Nah, kan itu kan banyak banget kegiatannya, kuliah, jadi duta, terus atlet juga kan. Nah, itu gimana sih cara mengatur waktu biar nggak bentrok sama jadwal-jadwal lainnya gitu? Kalau untuk mengatur waktu sih tidak ada yang mudah ya tentunya. Pasti akan ada jadwal yang bentrok, akan ada jadwal yang saling bertubrukan atau bertabrakan. Siasatnya adalah kita memprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang lebih menyangkut banyak orang. Kemudian mana yang dirasa cocok di hati. Itu kalau aku sih. Jadi misalnya aku ada 2 kegiatan. Di kegiatan A aku jadi narasumber. Di kegiatan B aku cuma jadi peserta. Tentunya aku akan memprioritaskan di kegiatan yang A karena akan mempengaruhi lebih banyak orang daripada aku jadi yang peserta. Nah, teknik-teknik seperti itu yang harus kita terapkan dalam kita memprioritaskan kegiatan. Nah, seperti itu sih. Pernah ngerasa bosen untuk udah capek ngejalaninnya, kayak aku cuma pengen kuliah aja gitu, pernah nggak kayak gitu? Nggak. Sejauh ini sih kalau di titik jenuh pengen kuliah aja itu belum pernah. Tapi kalau bosen untuk berhenti kemudian mencoba hal baru, pengen coba hal baru gitu pasti ada ya di kepala. Cuman ketika ada di fase bosan, itu aku selalu menekankan kepada diri aku, ingat dulu awalnya gimana kamu mau mulai. Ingat dulu pertama mulai itu sesusah apa, masa mau ditinggalkan langsung kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini aku mau jawab cepat antara 2 pilihan gitu. Oke. Cuma 5 aja kok, nggak banyak. Jawab cepat ya. Iya. Jadi aku jawabnya cepat. Enggak. Aku kasih pertanyaan terus pilih antara 2 itu. Oh, pilih. Aku kira jawab cepat. Enggak. Jadi host atau jadi atlet? Jadi atlet. Gunung atau pantai? Gunung. Nyanyi atau fotografi? Fotografi. Kuliah atau kerja? Kerja. Duta museum atau proyek bukan basa-basi? Wah, ini pertanyaannya ngawur ini. Aduh, nggak bisa milih yang terakhir. Nggak bisa. Kalau suruh lanjutin ya. Duta museum bareng BBB. Bukan, ya harus bareng. Jadi kenapa milih jadi atlet? Milih jadi atlet daripada jadi host ya. Karena jadi host itu tuh kadang kita harus tidak jadi diri sendiri. Kita harus mengikuti narasumbernya, harus bagaimana ya? Harus mengikuti keperluan acara tersebut. Tapi kalau aku jadi atlet, aku bisa improve kemampuanku, aku bisa semakin mengenal diriku sendiri, bisa berprestasi dengan membawa diriku sendiri. Kalau jadi host kan kita membawa acaranya. Iya. Tapi kalau jadi atlet tuh, ini aku gitu. Iya, mantap. Tadi milih gunung atau pantai tadi? Apa ya? Gunung ya? Iya, gunung. Kenapa kalau aku milih gunung? Kenapa nggak pantai yang ada airnya? Karena gunung itu simbol dari keagungan dan kedamaian. Kalau pantai itu kalau di Jawa itu simbolnya angkara murka. Jadi pantai itu tuh ombak gelombang itu tuh melambangkan sebuah kemarahan atau mungkin orang yang ke situ tuh ingin melepas marah. Tapi kalau ke gunung itu cenderung orang yang mencari kedamaian. Nah, makanya aku lebih memilih ke gunung gitu.
Tadi milih antara nyanyi sama fotografi, milih fotografi kalau nggak salah. Iya. Kenapa milih fotografi? Kenapa nggak nyanyi? Karena fotografi sekarang lagi profit. Kenapa ya? Nyanyi dulu aku sempat banget pengen jadi penyanyi gitu. Tapi karena semakin kesini aku melihat peluang penyanyi itu makin banyak. Iya. Sedangkan fotografi itu lebih mudah aja pakai HP jelek, HP jadul, nggak harus iPhone ya ini teman-teman semua. Itu bisa gitu loh belajar foto. Tapi nyanyi juga bisa sih. Cuman untuk saat ini lebih prefer atau lebih milih ke fotografi seperti itu. Tadi kuliah sama kerja, tadi milih kerja. Kenapa milih kerja? Ada part time gitu kah? Punya part time gitu kerja? Kenapa milih kerja? Karena menurutku kuliah itu juga salah satu pekerjaan. Iya enggak? Enggak sih. Milih kerja kenapa? Karena di kuliah itu pengalaman kita itu belajar dan juga ya mencari ilmu. Tapi kalau di kerja itu bisa sekaligus belajar, mencari ilmu, mendapatkan penghasilan. Nah, simple, make it simple aja kayak gitu sih. Tapi jangan ya adik-adik, jangan terus nggak mau kuliah. Tetap harus kuliah nih, Mbak juga kuliah gitu kan. Cuman kalau ketika ada dua pilihan kerja atau kuliah, ya milihnya tentunya kerja. Walaupun sebelumnya mungkin kuliah baru kerja kayak gitu. Sekarang kayak ada kerja part time gitu. Kalau part time sih enggak, cuman merintis bisnis usaha sendiri iya. Gitu. Bisnisnya apa tuh? Kalau boleh tahu biar teman-teman. Sekarang promosi juga nggak apa-apa. Boleh nih. Boleh. Oke, ini Mangga. kakak semua teman-teman boleh nih follow di Instagram @iki_tetanduran ya. Di follow Iki Tetanduran itu kita ada berbagai jenis tanaman, tapi juga memberikan filosofi di tiap tanamannya. Jadi tidak waton, ini dijual dibeli harga segini enggak, tapi kita meletakkan nilai-nilai historisnya tiap tanaman itu gitu. Terus boleh juga follow bukan basa-basi sama akun Instagram saya sendiri juga boleh. Bukan basa-basi itu tuh lebih ke kegiatan ya kayak gini, sharing session gini kita. Kebetulan saya jadi hostnya, nanti ada narasumber dari teman-teman saya sendiri untuk jadi narasumber gitu. Tadi aku kasih pertanyaan yang duta museum atau project bukan basa-basi. Tadi kenapa kok jawabannya berat untuk menjawab? Kenapa tidak pilih salah satu di antara dua pilihan tersebut? Kenapa ya? Karena duta museum dan bukan basa-basi itu berjalan beriringan. Saya jadi duta museum itu programnya bukan basa-basi. Jadi saya membangun bukan basa-basi itu karena saya jadi duta museum. Sebelum saya jadi duta museum, saya nggak ada pikiran buat mendirikan bukan basa-basi. Jadi barengan gitu ya? Ya, jadi mungkin teman-teman belum tahu ya, bingung bukan basa-basi itu apa gitu ya. Bukan basa-basi itu adalah kegiatan seperti ini, diskusi. Itu nanti berisi tentang misal nih ada Mbak Maya, Mbak Maya di bidang pramuka. Nanti saya undang ke bukan basa-basi jadi narasumber di bidang pramuka. Nah, di situ kita akan belajar tentang pramuka, kemudian kita hubungkan lagi dengan museum. Kira-kira museum apa ya yang ada berhubungan dengan pramuka? Ada nggak sih museum yang koleksinya menyangkut pautkan pramuka? Misal ada nih Museum Keraton gitu. Ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pernah dapat penghargaan banyak dari pramuka, itu bisa kita bincang-bincang bersama Mbak Maya kayak gitu. Jadi bukan basa-basi itu kegiatan talk show gitulah istilahnya. Kayak gini gitu ya? Iya, kayak gini ya. Kayak gini ya? Kayak gini ya. Oke, boleh nggak untuk kasih motivasi buat teman-teman yang ada di rumah untuk nggak malas-malasan aja di rumah melakukan suatu kegiatan baru gitu. Motivasi. Ini kalimat singkat atau kalimat panjang nih? Panjang boleh. Singkat aja sih kayaknya. Ya udah, singkat nggak apa-apa. Buat kakak-kakak semua, teman-teman yang ada di rumah, ingat nih, meskipun pandemi itu jangan jadi halangan kita untuk berkegiatan. Mungkin kita ngerasa, aduh pandemi males, nggak ada penghasilan, nggak ada uang jajan. Oh jangan, kita bisa menghasilkan penghasilan itu sendiri. Bahkan lewat gadget kita pun bisa. Entah nanti teman-teman mau bikin project quotes, mau bikin slow motion kemudian upload di TikTok atau apapun itu nggak apa-apa. Kalian punya hobi foto, menyanyi, apapun itu kembangkan. Kenapa? Karena masa muda tidak bisa diulangi. Ingat, besok ketika kita sudah usia lanjut, kita akan menyesal ketika kita masa muda hanya diam saja di rumah, tidak ada kegiatan apa-apa. Nanti anak cucu kalian mau diceritain apa? Nah, gitu. Jadi harus punya semangat. Tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Dari Kak Josephine kita belajar bahwa jangan
malas-malasan dan melakukan kegiatan positif selama pandemi walaupun cuma di rumah aja. Contohnya, kembangkan minat bakatmu yang ada pada dirimu agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. Kenapa sih kita nggak mulai dari awal waktu kita masih umur remaja. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi yang di link Google Form, nanti bakalan dikirim lewat ketua sangga kalian. Dan terima kasih juga Kak Josephine telah berkenan hadir untuk mengikuti segmen Bincang Santai ini. Dan maaf jika ada tutur kata yang salah dari saya, dan sampai jumpa untuk kesempatan waktu, dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Salam Pramuka.